Roh Kudus, Sang Pencipta. Pada mulanya Engkau melayang di atas air. Engkau menghembuskan nafas kepada semua makhluk hidup. Tanpa Engkau, setiap makhluk mati dan kembali kepada ketiadaan. Datanglah pada kami, ya Roh Kudus. Roh Kudus, Sang Penghibur. Oleh-Mu kami dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Engkau membuat kami menjadi rumah yang hidup bagi kehadiran-Mu. Engkau melafazkan doa dalam diri kami melampaui kata-kata yang terucapkan. Datanglah kepada kami, ya Roh Kudus. Roh Kudus, Pemberi kehidupan. Engkaulah terang, Engkau memberikan cahaya-Mu kepada kami. Engkaulah kebaikan dan sumber dari segala yang baik. Datanglah kepada kami, ya Roh Kudus. Roh Kudus, nafas kehidupan. Engkau menguduskan dan menghembuskan kehidupan ke seluruh tubuh dari gereja-Mu. Engkau tinggal pada diri masing-masing anggotanya dan memberikan kehidupan baru bagi tubuh kami yang fana. Datanglah kepada kami, ya Roh Kudus. Mari kita menghayati hembusan Roh Kudus yang memulihkan kehidupan dan mempersatukan umat-Nya. Semuanya
Ibadah Pentakosta hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masukilah ibadah ini dengan sukacita karena Sang Sumber Sukacita hadir bersama saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Sang Pemazmur kita mengagungkan karya Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 104 ayat 30 sampai 34. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah Tuhan bersukacita karena kekuatan. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku masih ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Roh Allah yang hidup, rengkuhlah
kami dengan kasih-Mu, supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Kami rindu kehidupan di bumi ini dipenuhi cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah kami, karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. Tak jarang kami mengatasnamakan Roh Kudus untuk memecah belah kesatuan tubuh Kristus, kesatuan umat manusia. Atas nama Roh Kudus, kami mengaku diri sebagai pihak yang paling baik, paling benar di antara sesama. Atas nama Roh Kudus, kami membuat tembok-tembok pemisah karena latar belakang agama, suku, ras, dan antar golongan. Ya Roh Kudus, Roh Pemersatu, ajarlah kami menghayati kehadiran-Mu yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus saat Ia mengatakan, "Terimalah Roh." Ajarlah kami menerima daya Roh dan hidup dalam pemulihan serta kesatuan antar sesama dengan Tuhan. Ya Roh Kudus, Sang Sumber Rahmat, datanglah dan penuhilah batin kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami hidup saling mengasihi dan menumbuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah di taman surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan uang yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba merah yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Purifikan pencobaan, meningkatkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meneraikan bagi-Mu. Paduan suara God Possession Choir dari GKI Taman Aries akan melayani kita.
Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam Kristus kita telah memperoleh Roh Kudus sebagai meterai penebusan. Melalui kuasa Roh Kudus kita menjadi mati bagi dosa dan bangkit untuk Kristus, sehingga kita memiliki pengharapan akan hidup baru. Kiranya kita bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita mengalami kuasa Tuhan yang tak tertandingi itu, yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Demikianlah berita pengampunan dari Tuhan. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam bagimu, salam bagimu, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat urun dunia. Jiwa yang lebih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib mendekat, Kau menolong yang berat. Beri di jalan yang gelap, hati anakmu tenteram. Bila badai meneru, mendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita berharap. Asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Paduan suara joyful.
Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur bila di pagi hari ini kami diberikan kehidupan yang baru, semangat yang baru, ketika kami juga hari ini merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur atas Roh Kudus yang sudah Kau karuniakan kepada setiap kami, yang memampukan kami untuk bisa beriman, memampukan kami untuk bisa percaya walau kami tidak melihat, dan memampukan kami untuk melakukan begitu banyak karya, pekerjaan, tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Bila sebentar kami juga akan kembali merenungkan firman Tuhan, kembali mengingat peristiwa ribuan tahun yang lalu yang meneguhkan iman kami dan membuat iman percaya kami semakin berkobar bahwa kami tidak pernah hidup sendirian,
bahwa Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu kembali Tuhan, agar Roh Kudus-Mu dapat mengisi hati kami, memberikan terus kepada kami kekuatan, pengharapan yang tidak putus-putusnya, sehingga pekerjaan Tuhan tetap dapat dikerjakan oleh kami sepanjang Tuhan masih memberi kami kehidupan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kami di dalam perbedaan, di dalam kelemahan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Demi nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengarut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.
dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan kumpulan-kumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Ia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi.
baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah setiap kita yang memelihara dan melakukan setiap hari.
sudah sepatutnya kita pada hari ini bersuka cita karena hari ini kita bersama-sama merayakan hari turunnya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah ada di gereja. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah mampu beriman. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan banyak hal yang luar biasa. Bahkan tanpa Roh Kudus kita nggak akan berbuah, nggak akan jadi berkat, nggak akan jadi saluran berkat buat orang lain. Jadi kita sungguh bersyukur kalau Roh Kudus mau ada dan tinggal dalam diri kita. Kita sungguh bersyukur kalau Roh Kudus mau menetap dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan. Dan hari ini tema kita menolong kita supaya kita mengerti kembali dan diingatkan kembali tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memulihkan dan mempersatukan. Dua kata kerja yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah memulihkan. Kenapa kita butuh Roh Kudus untuk memulihkan? Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih, kalau kita mengingat Paskah, atau jangan mengingat Paskah, mengingat Jumat Agung, apa yang kita ingat? Kematian Kristus. Kematian Kristus yang seperti apa? Bahkan mungkin kalau dimulai dari Kamis Putih, di sini ada adik-adik sekolah minggu. Kalau Kamis Putih kita ngapain ya? Masih ingat gak? Lupa. Semoga papa mamanya, oma opanya gak lupa ya. Bapak Ibu, kalau kita mulai dari Kamis Putih ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian Yesus diadili, diarak ke sana, diarak ke sini, dia dipukulin, dia disiksa, dia mendapatkan penyiksaan yang begitu luar biasa. Itu pasti kan mendatangkan luka bukan hanya buat Yesus. Yesus terluka memang, Yesus berdarah dari atas sampai bawah, mungkin darah semua begitu ya. Kalau hari ini kita pakai warna merah karena warna merah adalah warna gerejawi hari Pentakosta. Tapi pada saat itu kalau kita memandang Yesus dari atas sampai bawah juga merah. Bukan karena bersuka cita, tapi karena darah mengucur dari kepala sampai kaki. Bukan hanya Yesus loh yang terluka pada saat itu. Siapa aja pribadi-pribadi yang terluka kalau kita mau mengingat. Yang pasti yang paling terluka adalah Bapa di sorga. Hatinya terluka sekali sebetulnya melihat anaknya harus berkorban buat dunia. Hatinya terluka luar biasa. Lalu sosok kedua yang terluka juga, ibunya. Mana ada Bapak Ibu seorang ibu rela melihat anaknya disiksa demikian. Saya ngelihat Ben Bintitan aja udah 2 minggu ini, rasanya susah hati saya gitu ya. Karena mau ditetesin juga nangis, disalupin juga nangis, dibawa ke dokter diperiksa sama dokter nangis kalau dokternya cowok. Kalau dokternya cewek dia ketawa. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang ibu gak akan pernah ada yang mampu melihat bagaimana anaknya itu tersiksa. Dan siksaan yang dialami Yesus itu siksaan yang membuat trauma. Trauma bukan hanya buat dirinya, tapi saya yakin Yesus sudah bisa melewati itu. Tapi buat para murid gak gampang Bapak Ibu. Makanya kalau tadi kita melihat di dalam Yohanes dikatakan mereka berkumpul, para murid itu berkumpul di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Padahal mereka pun orang Yahudi. Para murid Yesus itu adalah orang Yahudi tapi mereka trauma luar biasa. Di dalam istilah psikologis ada yang dikenal sebagai PTSD. Post Traumatic Syndrome Disorder. Itu ketika trauma itu muncul, orang itu bisa gemeter, nafas gak teratur, jantung tuh deg-degan, dia bisa teriak-teriak. Walaupun sebetulnya sudah lewat masanya tapi dia bisa teriak-teriak, bisa terbangun, bisa nangis sekeras-kerasnya. Kalau PTSD-nya muncul. Suami saya setelah kecelakaan PTSD-nya sering muncul. Nah, Bapak Ibu, kalau para murid ketika menyaksikan itu kan pasti membekas dalam ingatan mereka bagaimana Tuhannya, gurunya yang mereka begitu kasihi itu disiksa, itu membekas luar biasa sehingga mereka penuh dengan ketakutan. Saya membayangkan begini, mereka ada di dalam ruangan tertutup. Baru kedenger ribut di depan misalnya, gak usah denger
ribut gitu, ngedengar suara orang lagi ngobrol mungkin di depan, mereka sudah ketakutan. Belum ketika mereka mungkin mendengar ketukan pintu, mungkin ketukan pintunya di depan rumah. Bukan rumah mereka, bukan tempat di mana mereka tinggal, tapi tetangga mereka. Mereka sudah ketakutan, mereka sudah berkeringat dingin. Itu yang mereka alami. Mereka sungguh ketakutan. Kenapa? Karena menyembuhkan trauma itu tidak mudah, Bapak Ibu. Butuh waktu yang panjang, bahkan kebangkitan Yesus pun tidak serta-merta membuat luka mereka atau ingatan mereka tentang peristiwa Golgota itu menghilang. Walaupun sudah cukup menolong, karena Yesus yang hadir, Yesus yang menampakkan diri gak serem lagi. Gak sambil berdarah-berdarah kan. Gimana waktu Yesus menampakkan diri adik-adik? Kalau di sekolah minggu diajarinnya gimana? Bahkan mereka gak kenal ya. Mereka gak kenal karena sepertinya segala sesuatunya berbeda, segala sesuatunya baru begitu. Tapi kan membayangkan Yesus yang penuh luka, mukanya babak belur, bibirnya sobek, matanya bengkak, hidungnya patah. Itu tidak mudah. Karena itu yang dialami Yesus selama dari Kamis Putih sampai Jumat di Golgota. Bahkan ketika dia dimakamkan pun, dia dimakamkan dalam kondisi yang sudah babak belur luar biasa. Kebangkitan Yesus tidak serta-merta membuat mereka hilang dari rasa takut. Apalagi kaum Yahudi, walaupun Yesus sudah bangkit, tetap mengejar mereka, tetap menjadikan mereka sasaran, tetap mencoba untuk membunuh mereka, menangkap mereka. Jadi takutnya itu belum selesai. Sampai Yesus naik ke surga, takutnya pun belum selesai. Normal, manusiawi. Bahkan mungkin kita pun juga mengalami hal yang sama. Tidak mudah untuk pulih dari luka, dari trauma. Tidak mudah untuk pulih dari ketika mereka merasakan jiwa yang patah, hampa, pupus harapan mereka. Lalu kemudian punya semangat. Enggak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah dari ketakutan menghadapi orang Yahudi lalu mampu berbicara di depan begitu banyak orang. Mungkin banyak orang Yahudi, banyak orang Romawi, banyak orang dari bangsa-bangsa lain. Kalau kita tadi baca di Kisah Rasul, enggak gampang. Dari yang tadinya sembunyi di dalam rumah, sembunyi di dalam kamar, semua dikunciin. Begitu mendengar berisik sedikit mereka langsung ketakutan. Begitu mendengar pintu diketuk mereka langsung ketakutan. Gak mudah bisa langsung berdiri di depan orang banyak berkhotbah tentang siapa Yesus, tentang apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang berdasarkan nubuat Nabi Yoel. Gak mudah Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan kepada mereka karena mereka tidak mudah untuk mengubah keadaan hati mereka, keadaan jiwa mereka, jiwa yang terluka, semangat yang tadinya lenyap. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu datang juga tidak serta-merta berubah. Roh Kudus datang dan memulihkan perlahan-lahan. Seperti kita juga. Ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, tidak semerta-merta kita melupakan luka-luka kita yang di masa lalu kan. Tidak serta-merta kita melupakan semua trauma yang ada di masa lalu kan. Tapi Roh Kudus membantu kita untuk menghadapi itu. Roh Kudus membantu kita untuk mencoba menerima itu. Misalnya, adik-adik di sini pernah namanya dijailin teman? Pernah diomelin mama papa? Sering gitu ya. Seringan mana dijailin teman sama diomelin mama papa? Diomelin ya. Trauma enggak diomelin mama papa? Enggak. Jadi kalau mama masang mukanya udah cembetut, tangan udah di pinggang, kabur kita. Atau ya udahlah, terima aja nasib begitu ya. Ada kalanya kan anak-anak mengalami trauma karena omelan orang tua, karena perkataan orang tua yang melukai. Ada kalanya kita dilukai oleh guru kita, oleh teman. Ah kamu misalnya hitam atau kamu sipit, kamu pendek gitu ya. Teman-teman yang lain udah tinggi, kita masih segitu-segitu aja. Itu terjadi sama saya. Ya. Sampai sekarang pun kemanapun saya khotbah mesti diganjel bawahnya. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik yang terkasih, nggak mudah untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan, betul?
Gak mudah untuk melupakan hal-hal yang membuat kita sedih. Membuat kita terluka, sedih banget deh digituin sama temen, sedih banget digituin sama mama papa, sedih banget digituin sama sama guru-guru, sedih banget rasanya. Nggak mudah, bahkan mungkin itu bisa dibawa sampai puluhan tahun ke depan. Makanya Roh Kudus menolong kita untuk terus pulih, untuk bisa menghadapi dan kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Sesuatu cara Tuhan untuk mendidik hati kita, mendidik nurani kita. Itu yang pertama, kenapa Roh Kudus perlu ada untuk memulihkan. Yang kedua, Roh Kudus ada untuk mempersatukan. Kenapa butuh bersatu? Ini pertanyaan berikutnya. Kenapa butuh bersatu? Karena namanya di gereja itu, gak usah di seluruh dunia ya, gak usah di Indonesia lah, di gereja aja, di gereja Kristen Indonesia. Banyak gak bedanya? Banyak gak Bapak Ibu bedanya di gereja Kristen Indonesia? Banyak. Paling gak kita punya 3 sinode wilayah. SW Jabar, SW Jateng, SW Jatim. Di dalam SW itu ada banyak klasis. Kalau klasis Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Bogor, Cirebon kurang lebih sama. Tapi ada yang beda dengan klasis Priangan. Dari puji-pujiannya, bahkan pendeta yang masuk ke klasis Priangan harus bisa bahasa Mandarin. Susahnya buat kita, mata sipit gak bisa bahasa Mandarin itu lumayan ngelus dada gitu ya. Bisanya cuma bahasa Sunda sama bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu yang terkasih, bedanya banyak. Belum lagi soal suku budaya. Karena kita adalah gereja Kristen Indonesia, maka seluruh suku bangsa ada di tengah jemaat kita. Beda dengan gereja suami saya. Gereja suami saya jelas gereja Masehi, Injili, Sangir, Talaut. Apakah ada orang Jawa di sana? Ada, tapi sedikit. Ada orang Chinese? Ada, tapi sedikit. Banyaknya Sangir. Sangir Manado begitu ya. Normal karena gereja suku. Tapi GKI, Gereja Kristen Indonesia sekarang sudah sangat plural suku bangsa. Belum latar belakang pendidikan, budaya, ekonomi, latar belakang suku, ras, latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengelompokkan paling tidak ada 3 hal besar yang ada di gereja yang perlu sebisa mungkin diolah dengan baik. Yang pertama adalah karakter. Tiap kita punya karakter yang beda, setuju? Nah, adik-adik yang di sebelah kanan, di sebelah kiri karakternya beda gak? Beda. Ada yang diem. Tadi nyanyi tuh, walaupun saya di belakang, kelihatan mukanya ada yang gak senyum, ada yang diem, ada yang tegang gitu ya. Ada yang goyang-goyang gitu ya. Ada aja ya, saking groginya mungkin gak berasa tuh goyang kiri, goyang kanan gitu ya. Tangan di belakang, garuk-garuk kali gitu ya. Nah Bapak Ibu, karakter kita beda-beda. Gampang memahami karakter yang beda itu? Gak gampang. Apalagi di dalam pelayanan. Penatua ada yang diam. Ada yang bawel, bukan saya yang ngomong ya. Ada yang bawel, ada yang punya penuh dengan inisiatif, ada yang diem menang wae gitu ya. Mau diapa-apain juga mesti disuruh dulu baru. Itu semua ada dimanapun Bapak Ibu. Itu karakter. Karakter yang berbeda-beda dan tidak mudah menghadapi karakter yang berbeda itu. Karena kita perlu kerendahan hati, perlu penerimaan bahwa kita diciptakan memang berbeda. Kalau dia berbeda dengan saya berbeda dengan dia, itu karena kekreativitasan Allah. Karena daya kreativitas Allah ketika menciptakan saya dan dia. Itu yang harus kita olah. Karena gak mudah. Melayani bersama dengan begitu banyak karakter yang berbeda, itu bisa berantem di dalamnya. Kalau kita nggak mau saling memahami, saling mengisi, dan saling mentoleransi. Yang kedua, talenta. Talenta kita beda-beda Bapak Ibu. Di sini Pak Anas kalau disuruh-suruh main piano, gua nggak bisa main piano. Cuma tahu nada dia bilang. Tapi kalau suruh templang-templang, wah emang jagonya gitu ya. Suruh ngelatih paduan suara, emang jagonya Bapak Ibu. Pak Jesse main piano. Main apa lagi ya Pak Jesse? Main bass juga, main gitar juga gitu ya. Semua kali ya, semua alat musik gitu ya. Tapi kalau Pak Jesse suruh nyanyi bagus? Bagus. Pernah dengar Pak Jesse nyanyi?
Pernah ya. Tapi coba suruh khotbah. Sekali-sekali gantiin saya gitu ya. Beda pasti ya. Nah Bapak Ibu terkasih, setiap kita punya talenta yang berbeda. Dan bagaimana bisa menghargai satu dengan yang lain. Gak ada yang gak ada talenta loh. Tidak ada yang tidak punya talenta. Harus digarisbawahi. Semua kita punya talenta. Adik-adiknya talentanya apa aja? Yang udah pasti nyanyi. Tadi kan nyanyi. Apa tadi cuma komat kamit? Semoga enggak ya. Abis ada yang gak ada ekspresi gitu, cuman maafnya juga gak penuh gitu ya. Kayak ikan lagi napas. Paham ya? Lain kali nyanyinya lebih semangat lagi ya. Nah itu pasti sudah diberikan talenta. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita suka melihat bahwa talenta satu sama lain yang berbeda ini, yang kita anggap kecil, ini mah gak berharga talentanya. Hanya talenta-talenta yang berharga yang dihargai lebih di dalam suatu jemaat. Kalau bisa nyanyi, bisa main musik, itu apalagi kalau di ibadah ya. Kalau ibadah nggak ada penyanyi, nggak ada pemain musik, sepi, nggak enak. Jadi butuh orang-orang yang bisa nyanyi. Kalau nyanyinya sumbang dikit, fals, nggak enak gitu ya. Langsung deh, ini jelek nih, nggak usah nyanyi lagi. Padahal talenta itu juga kan harus diolah, harus dilatih. Jadi kalau kita nggak pernah membiarkan dan nggak membiasakan orang-orang melatih talentanya lewat pelayanan, kita salah. Karena nggak mungkin mereka langsung masuk Indonesian Idol, Bapak Ibu gitu ya. Di sana udah pasti belum nyampe babak keberapa, di pertama aja udah kelempar gitu ya. Tapi hanya di gereja orang yang punya kemampuan nyanyi di bawah rata-rata pun bisa melayani. Hanya di gereja. Di tempat lain gak bisa. Di kafe boro-boro begitu ya. Di restoran gak boleh, tetap harus yang di atas rata-rata suaranya. Kalau enggak gak bakal bisa, gak bakal dapat bayaran. Hanya di gereja mereka mampu, kita mampu mengolah kita punya talenta yang dari kecil jadi besar. Dari 1 jadi 10, terus ratusan, banyak jadinya. Padahal talentanya tadinya cuma 1, nyanyi. Nyanyinya juga cuma do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lama-lama karena dilatih terus, lama-lama jadi bisa seriosa. Ya, ada yang mau jadi seriosa di sini? Nyanyi seriosa? Bisa macam-macam. Tapi ya itu butuh wadah kan. Dan gereja adalah wadah yang menampung semua talenta. Tidak ada talenta yang kecil, tidak ada talenta yang remeh, tidak ada talenta yang sederhana. Semua talenta itu indah, baik, dan bisa dikembangkan secara luar biasa. Yang ketiga adalah karunia. Bapak Ibu, bedanya karunia dengan talenta. Talenta itu bawaan orok, Bapak Ibu. Bukan hanya bawaan orok, tapi karena talenta itu biasanya secara genetik diturunkan. Mama, papa bisa nyanyi, anak biasanya bisa nyanyi. Apalagi kalau disekolahin musik begitu ya. Dan lingkungannya semua mendukung dia untuk mengembangkan talentanya. Itu talenta. Talenta itu turunan. Talenta itu turunan. Jadi kalau papa mamanya gak bisa nyanyi, anaknya bisa nyanyi, perlu dipertanyakan ini dari mana begitu ya. Jangan-jangan bapaknya beda gitu ya. Atau jangan-jangan anaknya yang dari mana gitu belajar sendiri. Tapi itu karena lingkungan, talenta itu dibentuk. Beda dengan karunia roh Bapak Ibu. Karunia roh itu tidak bisa dibentuk, tidak bisa dipelajari. Karunia roh itu hanya dikaruniakan oleh Allah yang maha kasih, yang rela memberikan karunia itu kepada kita. Jadi karunia roh itu gak ada lesnya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar di beberapa gereja, di beberapa denominasi ada yang namanya bahasa roh itu dilesin. Bapak Ibu gak ada bahasa roh itu dilesin. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman mungkin dilesin. Tapi bahasa roh tuh gak ada. Ntar isinya apa coba? Ya, kita mau tahu itu bener apa kagak ada kamusnya masalahnya. Gimana mau ada diajarin? Dan gak berlaku secara universal. Karena hanya roh Allah yang memberikan itu kepada kita. Bahasa roh ada 2 Bapak Ibu. Glosolalia, bahasa malaikat, yang benar-benar sama sekali gak ada kamusnya. Dan yang kedua senolalia. Senolalia ada kamusnya. Yang tadi kita baca dari Kisah Rasul itu senolalia.
Ketika saya tidak bisa berbahasa Mandarin, tiba-tiba saya bisa berkhotbah tentang Yesus Kristus dengan bahasa Mandarin. Saya nggak bisa bahasa Jawa, sedikit-sedikit tiba-tiba saya bisa pakai Jawa kromo. Yang halus bener. Yang susah bener itu ya. Khotbah tentang Yesus Kristus. Itu Senolalia. Nggak pernah bisa belajar bahasa Belanda, tiba-tiba saya bisa berkhotbah pakai bahasa Belanda. Itu Senolalia. Jadi Bapak Ibu nggak bisa dipelajari. Karunia, ada 9 karunia, ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mukjizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Itu nggak bisa dipelajari. Bisa diambil sama Tuhan, bisa hilang? Bisa. Bisa. Kalau Tuhan gak berkenan lagi kita memiliki karunia itu, Tuhan bisa ambil. Karena haknya cuma ada pada Tuhan. Tapi Tuhan mau beri lebih dari 1, bisa? Bisa. Nah coba Bapak Ibu hitung-hitung. Di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, ada berapa karunia roh kita? Jangan bilang gak ada ya. Karena pasti ada. Coba dari 9 ya, saya bacakan kembali. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada iman, ada menyembuhkan, ada mukjizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Ada berapa kita punya? Yang kita punya deh, yang kita punya ada berapa? Iman, 1. Ya cuman 1. Kok sedih banget, ada berapa? Oh ada yang 5. Kalah oma opanya sama anak-anak ya di depannya, sama adik-adik. Ada yang 5, ada yang 4, lebih dari 1, ada yang 3. Bapak Ibu, kita lebih loh dari sekedar iman. Percaya deh. Hal sederhana. Bapak Ibu pernahkah datang ke gereja, lalu kita lihat ada sesama kita, sesama umat, ibu-ibu, sahabat kita, atau bapak-bapak sahabat kita. Kok murung? Ada apa? Lagi sedih ya? Mungkin dia senyum gitu kan, kalau Mbak apa kabar? Tapi kita rasain tuh, kayaknya ada yang beda deh dari bapak ini. Kayaknya ada yang beda deh dari ibu ini. Kok biasanya ceria banget, sekarang tuh kayaknya ada sesuatu deh. Kayaknya ada masalah deh. Pernah gak kayak gitu? Sederhana ya. Itu karunia membedakan roh. Membedakan roh itu bukan berarti tuh di sebelah Bu Evelyn tuh ada badan tinggi gede, hitam, jenggotan gitu ya. Bu Evelyn langsung begini gitu ya. Bapak Ibu, membedakan roh itu bukan tahu soal di sana pojok ada setan tuh ngegantung dari atas. Enggak. Karunia membedakan roh itu bukan seperti itu, tapi ketika kita tahu bahwa sahabat kita, saudara kita dikuasai oleh roh ketakutan, kekecewaan, kesedihan. Itu roh juga Bapak Ibu. Kita harus melawan ya kan, makanya. Roh sukacita, jelas dari sukacita itu dari Roh Kudus. Itu karunia membedakan roh. Walaupun tentu di beberapa orang lebih peka lagi. Bukan hanya sekedar tahu, dia sedang sedih, dia sedang berduka, dia sedang galau, sedang putus asa. Tapi mungkin banyak roh-roh lain lagi, makanya di dalam pelayanan-pelayanan pengusiran setan atau pelepasan begitu ya. Di GKI memang tidak secara khusus ada di dalam ibadah, tapi beberapa pendeta GKI melakukan pelayanan pelepasan, itu biasanya lebih peka lagi. Di sini ada roh ini, ada roh ini, ada roh ini. Gitu ya. Itu sederhana. Menyembuhkan. Menyembuhkan kan bukan soal menyembuhkan fisik saja, tapi menyembuhkan luka batin. Kita tahu saudara kita sedang putus asa karena baru ditinggal salah satu anggota keluarga. Itu yang paling sering terjadi. Kematian. Kematian itu kan datang kapanpun Bapak Ibu. Suka-suka dia. Lalu kemudian kita bilang, saudaramu sudah ada di sorga, sudah ada bersama dengan Bapa, bebas dari rasa sakitnya, bebas dari rasa kelemahan tubuhnya. Sabar, kuat, nanti kita jumpa lagi di Bapa. Yang tadinya sedih banget, dikuatkan, disembuhkan. Bisa? Bisa. Hal sederhana ya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat rohnya itu butuh sekali, kita butuhkan rohnya. Kenapa? Karena ketika kita melihat karunia yang berbeda, kita melihat karakter yang berbeda, kita melihat talenta yang berbeda, itu semua bisa jadi bahan berantem buat kita. Karena di Korintus pun
anak-anak Tuhan pada berantem gara-gara karunia yang berbeda. Semoga kita enggak. Jadi roh itu, Roh Kudus menolong kita untuk menyatukan setiap karunia, mengikatnya dengan rapih kalau kata Paulus di dalam surat Efesus, mengikatnya dalam rapi tersusun menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, semua kadar pekerjaan tiap anggota dan menerima pertumbuhan serta membangun diri satu sama lain. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat perbedaan itu menjadi indah. Jadi untuk melihat perbedaan yang indah di tengah Indonesia pun kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memulihkan kita dari segenap luka-luka kita. Dari segenap trauma-trauma kita. Saya sebagai orang Tionghoa, saya punya trauma 98. Tapi Roh Kudus menolong saya untuk menghadapi itu. Sama seperti kita mungkin juga punya trauma satu dengan yang lain. Antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita akhirnya merelakan untuk dan menghadapi trauma itu dan akhirnya menerima sesama kita yang berbeda. Roh Kudus memulihkan, Roh Kudus menyatukan. Jadi biarlah kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus agar perbedaan yang Tuhan ciptakan, karena Dia adalah Allah yang kreatif, Allah yang begitu besar, sungguh menjadi indah buat kita dan tidak menjadi penghalang kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menolong. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemaaf, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat karya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan yang akan membantu kami mengatasi problema-problema hidup kami, mengatasi perbedaan yang ada di tengah kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah kehidupan berbangsa, bernegara, juga persekutuan di gereja. Tuhan akan membantu kami, menolong kami, melihat bahwa setiap ciptaan Tuhan itu baik. Setiap perbedaan itu indah, karena kami bisa belajar satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang menolong kami terus-menerus untuk bisa saling menyatukan hati satu dengan yang lain, terutama bersama dengan gereja dimanapun, dan juga saling menyatukan hati dengan sesama anggota masyarakat, khususnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga mau berdoa Tuhan pada hari ini secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan sedang mengalami persoalan hidup, pergumulan hidup dan duka cita. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Aldi dan Bu Yankian. Ketika Bu Yankian baru kehilangan adik terkasih beberapa hari yang lalu, dan saat ini
Bu Yankan juga masih ada di Kalimantan. Tuhan, kuatkanlah dia. Berikan dia pengharapan, berikan kepada dia kekuatan dan sukacita. Karena adik terkasih sudah bersama dengan Bapa di surga. Lepas dari setiap rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya beberapa tahun belakangan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan Bu Yankan walaupun Bu Yankan sedang jauh dari kami. Engkau bisa memakai siapapun untuk menghibur hatinya dan memberikan kepada dia pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sitorus yang sampai saat ini juga masih sakit. Setelah jatuh beberapa waktu yang lalu, Tuhan kiranya berkati dia. Kuatkanlah terus Tuhan, berikan sukacita di dalam hatinya sehingga dia tidak bersusah hati tapi tetap mampu mensyukuri kehidupan berkat Tuhan lewat cucu-cucu, lewat anak-anak, lewat mantu dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk pemimpin kami, gubernur kami Bapak Jarod Saiful Hidayat, untuk Bapak Tito Karnavian. Kiranya Engkau yang mau menolong setiap mereka untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang saling mengerti satu sama lain. Terus mengumandangkan Pancasila di dalam hati setiap insan. Sehingga Pancasila sungguh-sungguh mewarnai setiap kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Engkau berkati mereka dengan hikmat. Berkati mereka dengan kekuatan. Dengan keberanian untuk menyatakan apa yang benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk mantan gubernur kami Bapak Basuki Cahayapurnama. Kuatkanlah dia, jadikanlah dia berkat, jadikanlah dia saluran berkat-Mu, bahkan di rumah tahanan sekalipun. Biarlah setiap orang yang melihat dia melihat Kristus di dalamnya. Melihat perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan dan nilai-nilai baik karakter-karakter Kristus yang ada padanya. Sehingga di masa tahanan sekalipun, banyak orang melihat siapa Kristus, siapa Allah kami melalui Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami berdoa Tuhan untuk sidang raya persekutuan gereja-gereja reformasi sedunia yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini di Leipzig, Jerman. Kiranya Tuhan juga yang memberkati segala persiapannya, segala anggota-anggota gereja khususnya dari Indonesia 27 sinode yang akan hadir bersama dengan gereja-gereja dari seluruh dunia. Tuhan kiranya Engkau yang menolong agar pertemuan ini juga baik adanya, dapat berjalan dengan aman, dengan lancar, dan setiap kami juga bisa pulang dengan membawa terus berkat Tuhan, membawa semangat untuk memulihkan kota kami, bangsa kami, gereja kami, dan umat Tuhan dimanapun. Dan kami juga bisa datang dan pulang dengan semangat yang terus dibaharui oleh Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja Kristen Indonesia, GKI secara khusus. Kiranya GKI dimanapun terus dapat memancarkan persahabatan, pengampunan, kerelaan, toleransi, dan nilai-nilai baik yang bisa memperkenalkan Tuhan kami. Kami tidak memaksa orang untuk mengenal Tuhan, tapi kami menghadirkan Tuhan lewat hidup kami, sehingga orang dapat merasakan siapa Tuhan kami. Lewat gereja kami, lewat keseharian kami, lewat karya-karya kami dan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan menempatkan kami sebagai gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau pimpin rangkaian acara dari Paskah, dari Prapaskah, Paskah, sampai hari ini. Biarlah setiap kami terus diberikan semangat untuk menghayati kehadiran Roh Kudus di tengah kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh dapat menjadi perpanjangan tubuh Kristus di dunia. Terima kasih ya Bapak, inilah doa, harapan kami, dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur kita dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui persembahan syukur kita. Dan nats Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat 5 berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan persembahan kita dengan maju ke depan, berupa persembahan syukur tahunan kita. Nanti jemaat akan maju ke depan melalui dari baris paling depan, melalui baris tengah, kemudian kembali melalui kiri dan kanan. Tetapi sebelum nanti jemaat maju ke depan, akan ada perwakilan dari jemaat yang akan membawakan persembahan berupa sayur mayur ke depan mimbar. Untuk itu kita akan mengiringi persembahan kita dari NKB 100 ayat bait pertama sampai ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang baru di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hati
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami sujud di hadirat-Mu dengan syukur, karena kami boleh bersama-sama merayakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus yang telah memulihkan, menguatkan, dan juga memperlengkapi kasih di antara kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan persembahan syukur kami. Kami ingin sungguh agar persembahan ini juga boleh menjadi karya nyata Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah mereka yang akan berkarya, di tengah-tengah dunia ini, di tengah Indonesia, maupun di tengah lingkungan kami. Kuduskan persembahan ini, dan Tuhan juga yang mau menolong setiap tangan yang akan mengelolanya, untuk boleh menjadi persembahan-persembahan yang berguna dan bermanfaat. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk paduan suara anak dari GKI Taman Aries, semakin semangat melayani Tuhan dimanapun teman-teman, adik-adik dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kita. Ingatlah, hanya Roh Tuhan yang mampu menyatukan kita, yang mampu memulihkan kita. Jadi undanglah Dia untuk hadir terus, memperbaharui hidup kita, sehingga kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kami memuji Dia yang memulihkan dan mempersatukan kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih, kami mengundang para jemaat yang terkasih untuk menyumbang Lembaga Alkitab Indonesia melalui pembelian kembali hasil bumi yang ada di depan. Kami mengundang kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian nanti juga sebagian dari persembahan syukur kita juga akan sisihkan untuk Lembaga Alkitab Indonesia sebesar 10 juta. Jadi 10 juta ditambah hasil pembelian buah-buahan ini. Terima kasih, kami persilakan.